Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kawan Diska. Kembali lagi kita berjumpa di Info Sehat, informasi seputar kesehatan bersama kawan Diska. Tahun baru, semoga kawan Diska di rumah selalu diberi rezeki yang berkah dan barokah, kesehatan serta kelimpahan rezeki untuk kawan Diska dan keluarga kawan Diska di rumah. Baik kawan Diska, untuk topik kali ini kita akan berbincang mengenai TB pada anak. Nah, kita mengenal tuberkulosis pada anak nih. Kalau biasanya penyakit TB fokus kepada orang dewasa. Nah, kali ini kita kupas tuntas TB tuberkulosis pada anak. Di studio kawan Diska, Dr. Jonathan Kawit Nenograha. Nah, beliau sehari berdinas di puskesmas Ngegung ya dokter. Selamat datang dokter. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini ya sehat-sehat saja dan semoga lancar semua hari ini. Semoga lancar lah. Ini bukan ujian dokter. Lancar semuanya nanti ya. Kedepannya nanti seharian itu maksudnya. Ini kan pasti lancar. Baru semangat baru 1 tahun ke depan dan kedepannya lagi semoga lancar. Nah, begitu ya dokter ya. Yes. Oke, nah kali ini dokter nih, nah kita mengupas tuntas tentang TB pada tuberkulosis pada anak nih. Nah, kita awali nih, kita refreshing dulu nih. Tuberkulosis itu bisa direview dok mungkin dok untuk kawan Diska yang belum tahu mungkin atau belum paham nih. Kita mulai dari pengertiannya dulu. Kan ini TB kan adalah tuberkulosis dengan suatu penyakit. Nah, penyakit ini sebenarnya itu penyakit yang kronik lama sekali ada. Yeah. Nah, biasanya ini disebabkan oleh bakteri yang namanya Mycobacterium tuberculosis. Nah, bakteri ini itu sifatnya itu adalah basil tahan asam. Basil tahan asam itu otomatis tahan asam, jadi pemberian itu ada juga paling sih di paru atau di paru-paru. Nah, jadinya paling sering TB paru. Juga bisa menginfeksi organ-organ lain. Hanya kuman itu kita menginfeksi bersarang di mana itu nanti akan infeksi dari satu penyakit. Iya, pernah dengar TB tulang gitu ya dok ya. Jadi tergantung bakterinya itu ya. Ya, beda mungkin tempatnya. Tempat. Kita kan tubuh kita kan nggak cuma paru-paru aja soalnya. Nah, itu ya kawan Diska. Ini tetap penyebabnya ini sama nih. Mycobacterium tuberculosis nih. Nah, yang menyebabkan penyakit TBC ini. Nah, terus situasi untuk TB secara umum nih dok, seperti apa nih keadaannya saat ini? Nah, kalau untuk saat ini itu untuk strategi global TBC, WHO itu menyatakan sekitar ada 1.150.000 anak yang terkena TB, terutama memang bahasanya tentang anak bukan untuk dewasa dan enggak, ini khusus untuk anak. Ternyata dari satu dihitung dan itu juga ada di Indonesia juga. Nah, ini memang ya total jadi tahun ke tahunnya itu akan selalu meningkat. Nah, ini ada sampai tahun 2022 itu dengan sekitar itu 130-an. Nah, sebenarnya itu sempat turun di COVID di saat pandemi. Beda sama. Nah, kalau di 2020 sendiri ada sebanyak 1 sampai 3 sekitar 60.000 kasus. Nah, kalau di 2020 kasus sekian kan banyak dan itu bukannya turun malah naik lagi. Soalnya udah bagus sebelumnya ada. Nah, mungkin 70.000 kasusan. Nah, dan juga di tahun 2022 malah meningkat drastis ini. Mungkin kan sudah selesai masa lockdownnya dan sebagainya, mulai aktivitas dan sebagainya. Jadi mungkin yang tadinya udah cuma di rumah, aktivitas mulai menyepi kuman ini meningkat 50 tinggi yang kan adaptasi
adaptasi kebiasaan baru nih kalau dulu COVID nih. Tangan sekarang sudah masuk. Iya. Nah, terus kita lanjutkan nih dok, untuk ikunya nih, karena anak kan mungkin usianya masih rentan atau gimana, itu apa saja dok faktor resikonya dok? Nah, untuk resiko pada TB anak. Nah, anak ini kan usianya 0 sampai 12 tahun. Ya, Nah, biasanya tuh salah satu resikonya tuh usia muda 0 sampai tahun itu bisa meningkat kasusnya itu. Dan juga ada beberapa jurnal yang menyatakan kalau yang jenis kelaminnya laki-laki, tapi kan ini mungkin dalam satu populasi tertentu kan sama juga penelitian kan nggak apa di daerah tertentu, mungkin daerah itu laki-laki, mungkin daerah lain bisa beda. Faktor resikonya lebih besar dok? Jadi mungkin di daerah mana gitu, mungkin daerah lain perempuan kan nggak terlalu pasti. Nah, besok ada yang ketiga yang paling sering itu malnutrisi atau kekurangan apa gizi buruk gitu. Nah, gizi. Kemudian juga ada pernah kontak atau dan juga riwayat kemiskinan. Nah, habis itu juga ada faktor lainnya nih, misalnya terkait dengan imunisasi BCG, riwayat apa enggak. Kemudian paparan asap rokok juga termasuk. Dan juga ada, nah ini kepadatan dari suatu perumahan gitu, atau kepadatan hunian rumah. Misalnya satu rumah diisi lebih dari 1 kakak, mungkin 3 kakak, 4 kakak, otomatis banyak atau rame. Nah, ini yang terakhir, yang ini yang paling dominan untuk faktor resikonya itu pada anak, yaitu riwayat kontak positif TB. Lalu pada dewasa sudah positif. Tuh, karena pada bayi dan anak itu sistem imunnya itu tidak sebagus dewasa, masih proses berkembang gitu, makanya lebih rentan terkena ketika sudah kepapar virusnya, apa kumannya. Kebanyakan faktor lingkungan juga, selain apa namanya, memang par kontak pasien sebelumnya, satu rumah, 2 karena uyel-uyelan, terus mungkin dari luar membawa bakterinya itu, seperti itu dok ya, mungkin lebih cepat nih penularannya. Iya, karena kan memang kalau satu rumah banyak orang kan, pasti sirkulasi udara itu kan tidak tidak berganti, mungkin berputar situ aja, makanya itu bisa menyebabkan risiko seperti itu. Jadi untuk itu dok, perputaran udara nih, penularannya nih. Penularannya Nah, penularan TBC ini sebenarnya itu yaitu tadi dari udara, kan TB ini suatu kuman yang ditularkan lewat airborne atau seperti kayak COVID lah yang gampangannya, dari udara gitu. Bersin gitu ya dok ya? Nah, juga bisa bersin, bicara, menyanyi. Nah, emang kumannya itu bisa bertahan di daerah di udara itu selama beberapa waktu. Nah, itu. Jadi apalagi kalau di fasilitas umum, fasilitas publik nih, pelayanan umum, di transportasi umum, kita nggak tahu dengan si A, si B, lebih baik tetap pakai masker ya dok ya. Jadi untuk keamanan kita pribadi ya dok ya. Ya kan, masalah juga untuk melindungi kita dan juga untuk melindungi orang lain sebenarnya. Mungkin kita nggak tahu ada kemana atau enggak, atau enggak orang lain kita juga nggak tahu dia sehat atau tidak gitu. Penularannya sudah. Untuk gejalanya dok, untuk anak dok, apakah sama seperti orang dewasa kah gejalanya yang dialami oleh TB pada anak ini? Nah, kalau untuk TB pada anak itu sebenarnya itu mungkin kalau masih usia balita atau mungkin belum terlalu dewasa, itu gejalanya biasanya tuh agak berbeda, mungkin lebih condongnya dominannya. Nah, kalau gejala mungkin sama, tapi kalau dominannya beda sama dewasa, anak itu lebih ke gejala umum atau sistemik, adalah artinya itu menyeluruh seluruh tubuh. Seperti pertama itu bisa jadi kayak dipantau kan, kalau posyandu pantau berat badannya, tinggi badan dan sebagainya. Nah, itu nanti berat badannya itu bisa aja nggak naik. Satu tanda infeksi kuman tadi. Nah, habis juga bisa jadi demam yang lama lebih dari 2 minggu. Nah, itu karena kan ada infeksi makanya dia demam. Ada lesu atau lesu gitu, atau
anak kok kurang aktif, biasanya sering main, kok tiduran aja dan sebagainya, itu juga salah tandanya. Dan juga terjadi keringat di malam hari padahal nggak ada aktivitas atau gimana, tidur aja kok ada keringatan, itu bisa masuk. Dan juga mungkin yang terakhir bisa kalau udah banyak kumannya munculnya, ini adalah kan nanti ada muncul benjolan di kelenjar getah bening, biasanya ada lipatan paha di ketiak atau mungkin di leher. Nah ini biasanya ada korengan lama seperti itu. Nah, habis juga itu kan umum. Nah, untuk paru biasanya ini terjadi di usia yang udah agak, kayaknya tadi kan nggak hanya sampai 5 juga. Nah, gejala paru lebih gitu, kayak batuk yang lama lebih dari 2 minggu, juga udah diobatin kok masih batuk, udah kasih antibiotik dan sebagainya. Nah juga bisa aja dari ini remaja-remaja. Enaknya bisa juga sesak napas seperti itu. Jadi itu ya kawan Diska, bagi bunda atau ibu-ibu nih yang kebetulan punya bayi atau balita yang masih kecil nih, jangan lewatkan timbangan rutin di posyandu nih. Nah, selain memantau pertumbuhan perkembangan juga bisa ini nih screening nih. Mungkin si buah hatinya berat badannya kok nggak naik-naik, malah cenderung turun. Nah, jaga-jaga untuk kemungkinan siapa tahu terinfeksi TB juga bisa dong ya. Bisa. Nah seperti itu kawan. Jangan lupa tetap datang itu ke posyandu 1 bulan sekali di Kota Makinya. Untuk gejalanya dokter yang tadi gejala umum, mungkin yang gejala khasnya kan batuk lebih minggu, sembuh nih. Nah, mungkin ada yang lain dok? Ada sebenarnya gejala yang tidak khas sebenarnya. Ini tidak khas ini kan bisa di penyakit sama gejalanya. Nah sebenarnya tuh karena ini infeksi TB kan juga di paru-paru. Nah, ini mungkin mirip-mirip sama penyakit paru itu pneumonia atau infeksi paru. Nah ini bisa juga biasanya nih di bayi-bayi atau mungkin orang yang imunnya tuh rendah, kayak mungkin kena HIV atau mungkin pasien yang DM itu kan kadang bisa rendah juga imunnya. Nah ini bisa juga menyerupai seperti TBC, gejala infeksi paru ini. Nah, bedanya itu kalau infeksi paru biasa itu kan mungkin obat-obat antibiotik yang sehari-hari di rumah sakit, di puskesmas dikasih itu bisa sembuh, tapi kok ini nggak sembuh-sembuh. Nah itu mungkin harus curiga pada TBC seperti itu. Apalagi ada riwayat kontak dengan positif, nah itu bisa juga dicurigai. Nah dan juga bisa aja dengan suara napasnya itu wheezing, ini kayak kalau orang asma yang ngik. Nah itu juga bisa dicurigai karena itu tadi terjadi adanya kelenjar getah bening yang membesar gitu. Nah biasanya ini letaknya tuh nggak kiri kanan, kalau mungkin kalau pasien bila simetris kiri kanan, ini hanya sebelah aja, bisa kiri kanan aja. Suara menginya itu bisa dicurigai adanya TBC seperti itu. Apalagi kalau TB sama yang dasar aja dok. Dasarnya yang kecil dia kena pneumonia itu pernah dibit itu gejala paru itu pasti hanya gejala sistemik, gejala paru aja. Dan ketika diobati dengan antibiotik, karena tadi kumannya itu kan TB-nya kuman. Nah kalau infeksi pneumonia itu kumannya tuh macam-macam. Nah dan itu dengan antibiotik yang ada di rumah sakit, puskesmas itu udah bisa menyembuhkan. Tadi karena otomatis sebenarnya tuh dan itu pengobatannya harus lama. Jika dasar tuh dari etiologi penyebabnya itu, terutama dari kumannya. Kita harus aware ya kawan Diska, yang bapak ibu di rumah nih yang punya bayi dan balita yang kecil, kita harus lebih aware ke buah hati kita ini.
sudah terinfeksi TB ini akan demam, maksudnya tidak sembuh-sembuh gitu dok? Terpaparnya itu setelah terpapar bakterinya itu. Nah jadi kalau tadi kan dia bilang kalau udah terpapar kan bisa kalau udah nah tapi orang yang imun nanti itu TB laten aja. Nah sebenarnya ini bisa dilihat dari pemeriksaan lebih lanjut sebenarnya. Nah tentunya juga ini ada beberapa pembagian untuk klasifikasi terkait ini gejala apa kita TB secara kayak misalnya dibedakan tuh tadi terpapar tuh karena dari kontak terutama itu. Nah dan itu biasa gejala. Nanti bisa dicek pertama itu dicek terus tes itu cuma menang sistem imun kita yang kekebalan tubuh kita, jadi nggak muncul gejala. Jadi itu hanya pada saat tadi TB laten. Jadi kalau sudah seperti itu sudah perlu namanya pengobatan. Itu pengobatan pencegahan TB. Sebenarnya bisa dicegah dengan minum obat. Itu nanti ada obat khusus datang aja ke tenaga kesehatan juga dikasih puskesmas atau rumah sakit sama aja gitu. Berarti ke TB, sakit TB klinis dan TB aktif. Belum dilanjutkan DKU_nih, apakah selama naik terus apakah termasuk gejala TB? Tadi kan dijelaskan terkait gejala ini naik dan bahkan bisa turun. Nah kalau udah 4 bulan ini kan berarti udah lebih dari 2 bulan. Nah ini bisa diperiksa aja. Kita nggak tahu nih dia itu karena itu kenapa, karena infeksi itu paling sering. Kedua mungkin asupan makan bagus, mungkin dari makannya kurang atau kalorinya banyak. Mungkin itu tidak memang ini apa namanya tadi gizinya itu asupan makan ulam puskesmas gitu. Itu berapa faktor apakah kalau mungkin sakit ya tadi apa dok sudah ada tes atau mungkin kurang adekuatnya. Kita lanjutkan puskesmas juga. Puskesmas ini untuk Mas di itu selalu peranan penting pertama atau garis depan untuk membahas TB anak. Biasanya Mas tuh punya program itu screening untuk suatu populasi. Biasanya ini paling sering mungkin di posyandu atau mungkin kalau ada pasien datang positif terus kita ke rumah-rumah untuk evaluasi rumahnya itu seperti apa, apakah udah rumah sakit atau belum. Juga dievaluasi juga mungkin di asrama tertentu atau mungkin kan kalau di apa kan orang juga pernah dilakukan itu untuk supaya bisa menemukan nih puskesmas melakukan screening itu bisa memutus rantai penularan
Nah, adapun juga itu ada 2 cara sebenarnya. Ini dari pertama itu kita yang zakat untuk tadi pergi ke posyandu dan sebagainya, dan juga ada dengan cara pasif. Nah, pasif ini pada puskesmas kami kan ada sakit kok nggak cuma tuh penemuan secara pasif seperti itu. Nah, biasanya sih dengan yang paling gitu, bedakan ini untuk mencuri itu dari beberapa pertanyaan atau gejala aja, yang itu seperti demam, berat badan yang tidak naik atau turun, kan beling. Kalau untuk lanjutannya bisa pada anak nih seperti apa? ya, kalau ini kan prinsipnya menular lewat udara. Ada vaksin di ya, mungkin jika misalnya terkena tidak terlalu parah seperti itu, itu utama. Habis itu juga bisa dari deteksi dini dan pengobatan. Semakin cepat mencarinya dari sini. Nah, pengobatan gampang lebih menurunkan penularan kita nanti bisa diberikan terapi berupa TPT atau terapi pencegahan TB tadi yang dikasih itu. Nah, ini tujuannya itu supaya yang TB laten yang tadi yang ada gejala itu tidak berkembang menjadi TB aktif. Karena jika sudah TB laten itu ada kemungkinan infeksi TB tadi kemungkinan 5-10% akan menjadi aktif. Terutama ada anak-anak, ada dua itu tadi sistem stabil dan turun, dan juga pada pasien-pasien imunokompromis atau pasien-pasien yang dengan HIV itu harus dipantau selama 1 tahun, barangkali bisa berkembang. Tapi sudah bukan BCG nih. Sebelum kita lanjut, Dok, ada pertanyaan dari K_Reza nih, Dok. Apakah bayi yang sudah imunisasi BCG masih kita jelaskan sebenarnya sih nggak 100% bisa melindungi. Tadi saya udah seperti disebut juga terkait bisa juga infeksi gejala yang itu tidak parah gitu. Nah, minimal itu. Nah, sebenarnya bisa aja terkena, tapi itu minimal nggak sampai ke gitu. Paling gampangnya seperti itu. Itu tetap melindungi dari TB, dan juga vaksin itu kan mengenal kan tubuh kita pada kuman itu. Nah, sudah jadi bisa tahanannya kayak gitu. Jadi antibodi kita sudah kenalan dengan bakterinya itu punya itu ya? Mungkin cuma udah dilemahkan. Jadi udah kenal. Kemungkinan seperti itu. Kita kan cek ukuran TB di rumah nih. Kita mungkin untuk mandiri di rumah. Di rumah ini terkait tadi ya, jendela dibuka, habis itu mungkin sirkulasi udara di luar tuh kan kunci itu
mencegah penularan TB. Kedua tadi bisa memisahkan ruang tidur yang sudah terinfeksi. Bisa juga dengan menggunakan masker. New normal itu tetap dijalankan meskipun sudah bagus sekarang. Dan juga bisa juga membersihkan rumah secara terutama di tempat-tempat yang sering dipegang atau mungkin yang sering ditempati orang-orang itu harus sering dibersihkan seperti itu. Dok, ini kok ramai sekali pertanyaannya. Mumpung rumah nih dok, sebelum kita lanjut, karena pas dari Kak Nat 29 ya, Nat 29 yes nih. Dok, apa yang harus dilakukan jika serumah ada yang terkena TBC juga? Nah nih, anggota rumah tangga yang lainnya nih, mungkin bapak ibunya atau saudaranya ada yang kena nih dok, seperti apa nih? Udah terkena satu rumah misalnya, sebenarnya harus berarti kan terkait ventilasi rumahnya itu. Terus kedua mungkin bukannya mengucilkan atau gimana, tapi kan emang harus mungkin di depan, di belakang ya orang dilewati gitu, bukannya itu rumahnya itu. Nah, untuk anggota rumah tangga yang lain, apakah juga dites nanti dok? Kalau seperti itu dok? Ya kalau untuk rumah tangga lain karena satu orang kan karena tadi mau Kak, buat apa? Penularan lebih lanjut. Selain itu juga anggota rumah tangga yang lain juga di apa? Oke, nah ini apakah pengobatannya pada anak juga sama seperti dewasa dok? Yang jangka 6 bulan seperti itu yang sudah nah, pengobatan TB sih sama kayak dewasa, dosisnya itu memang kalau anak itu di itu lebih cepat daripada dewasa. Nah, akhir-akhir ini lebih ada yaitu kombinasi dosis tetap, jadi nggak perlu minum obatnya itu macam-macam. Jadi udah emang di jadi satu tablet aja itu untuk memudahkan untuk anak. Sebenarnya sama juga durasinya sama, nggak ada bedanya. Juga kita dengan seminggu itu 3 kali aja. Kenyamanan pasien juga mungkin kalau setiap hari lupa minum obat seperti itu, karena kan sekarang ada yang mengingatkan di 3 kali seminggu ada baru lagi mungkin diteliti dan sebagainya, bisa untuk mengurangi kemungkinan seperti itu. Nah, habis itu juga kan tambah obat, dan kedua karena anak-anak tadi terkait gizi, tambah gizinya itu terutama nutrisi dari paling gizi buruk ya itu mungkin beda di situ aja. Gak baik dewasa beda dosisnya aja. Nah, itu dan juga perlu dipantau pengobatannya. Nah, ini pantau mungkin diakin nanti ada tes lagi untuk mengkonfirmasi apa atau belum, apakah masih ada sisa atau tidak, seperti itu. Sisa kenangan. Nah, untuk obat TB di puskesmas ada
aktif. Nanti misalkan sudah diobati terus, nah itu apa? Sudah diobati, nah, sebenarnya sih ada yang resisten obat. Kan antibiotik kan sama obatnya. Nah, ini ada resisten obat. Tentunya kalau sudah dievaluasi, emang resisten. Nah, biasanya itu resisten ini karena itu pertama tadi minum obat, enggak. Ya, itu bikin ditambah untuk ini. Habis itu juga bisa juga dari orang yang sudah TB itu. Nah, itu tentu juga kalau udah kan lebih lama lagi. Kalau bisa ya ini bisa sembuh dengan tanpa tuh hanya juga diperhatikan seperti itu. Benar pengobatannya itu bisa datang juga obat apakah lupa atau tidak, mengingat gitu loh. Oke. Kawan di rumah untuk mungkin keluarga yang punya penyakit TBC pada anak nih dok, pesannya dok untuk kawan Diska. Kalau pesannya untuk ibu atau ayah-ayah yang punya anak kalau masih kecil, kalau bisa ya tadi ada faktor resiko TBC. Tadi anak usia 0 sampai 5 tahun itu terutama harus hindari sama paparan asap rokok karena takutnya asap rokok itu bisa membuat infeksi TB. Nah, sebenarnya tidak langsung infeksi TB, bisa juga dari pertama infeksi lain, infeksi batu-batu nanti lama-lama nanti takutnya berat badannya menurun dan sebagainya. Dan juga pentingnya untuk selalu ke posyandu untuk ditimbang berat badannya, dikasih juga apakah itu jauh supaya tahu dan ada supaya pasti sehat gitu loh. Nah, di situ jangan lupa ada screening puskesmas. Tadi biar lihat dulu. Nah, kalau ingat sehat juga pastinya ingat puskesmas ngegong. Ingat sehat, ingat puskesmas ngegong nih. Baik. Nah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, nah baik, terima kasih dokter. Ini dari kawan Diska juga sudah tidak ada pertanyaan. Terima kasih dokter untuk waktunya kita sharing TBC pada anak ini. Nah, jadi itu ya kawan Diska, kita sebagai orang tua, sebagai keluarga harus lebih aware kepada buah hati kita masing-masing nih. Terima kasih dokter sudah hadir di studio kawan Diska. Mungkin lain kali nanti kita bisa ketemu tema yang lebih menarik selanjutnya nih. Terima kasih dokter. Baik kawan Diska, itu tadi jangan lupa tetap stay tune di IG kita @kampus_kota_maju dan jangan lupa subscribe channel YouTube kita @kawandiska5145. Terima kasih, salam sehat untuk kawan Diska. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.